Ini semua settingannya jadi baru. I need to get used to it. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah sahabat-sahabat, alhamdulillah semua dengan izin Allah semata ya. Kemarin udah mau kasih kelas online, menit-menit terakhir tiba-tiba laptopnya crash ya. Sekarang Allah kasih jalan ya. Semua itu last minute beneran deh. Nah, hidup kita udah setua ini ya, banyak pengalaman yang serupa seperti itu. Tiba-tiba sudah di apa namanya, sudah dijadwalkan, sudah apapun bisa terjadi last minute. Itu tanda yang punya hidup, yang menguasai itu bukan kita. Jadi kadang tapi kita suka lupa gitu ya, kalau kita punya plan, terus rencana-rencana itu terjadi seolah-olah itu dalam kendali kita gitu loh, seolah-olah. Kita lupa bahwa itu dengan izinnya, diizinkan. Diizinkan berhasil, diizinkan gagal, kadang diizinkan, tertutup dan lain sebagainya ya. Semua fenomena, kehidupan itu terjadi karena semata-mata izinnya semata. Mmm, Sebentar, ini settingannya bentar ya. I need to get used to it, agak berubah semua nih. Oke, let me see. Oke, hold on. Ya, baik, bismillah. Jadi kita hari ini akan mengitari kembali tentang, Syif alaihissalam, ya. Bagaimana, mmm, dalam hadis Rasulullah SAW dikatakan Syif alaihissalam itu yang menerima 30 suhuf dari Adam alaihissalam, dari bapaknya, gitu. 30 suhuf berarti banyak itu ilmu yang diturunkan. Di antara hal yang menjadi landmark, ya, Adam alaihissalam itu seperti dalam Al-Quran, itu disebutkan Allah mengajarkan asma'u kullaha. Asmanya kullaha, semuanya. Nah, ada buku bagus ya, Al-Ghazali, bagian dari Ihya Ulumuddin, tapi beliau juga ada buku terlepas dari itu yang bicara tentang Asmaul Husna. Edisi bahasa Inggrisnya 217 halaman, bacanya mesti pelan-pelan gitu ya. Ini biasanya beliau kalau bicara Ihya Ulumuddin itu agak agak praktikal, tapi begitu masuk Asmaul Husna, very philosophical, sangat mendasar dan harus pelan-pelan membacanya. Jadi saya sudah punya bayangan untuk membahas Asma'u Kullaha aja. Ini bisa setahun kurang nih sebenarnya. Jadi kita baru masuk Januari 2026, kita bismillah dengan memohon izin Allah Ta'ala, semoga Sang Maha Ilmu memberi kita kemampuan untuk menyerap ilmunya. Jadi dimampukan itu. Faham apa tidak tuh dimampukan. Karena kalau tidak mampu ya blank aja gitu, ini ngomong apa sih nggak ngerti gitu. Jadi kalau kita ngerti, tiba-tiba ada aha moment, tiba-tiba ada oh ada gitu, itu karena Allah mampukan. Semata-mata karena Allah mampukan. Jadi kita semoga Allah Ta'ala memampukan kita untuk bisa paham tentang apa-apa yang Dia, gelar ya. Sebenarnya kita ini sedang berenang di samudra ilmu, namanya juga alam. Alam tuh dari kata yang sama dengan ilmu. Jadi setiap saatnya pasti ada ilmu yang mestinya kita baca, dan baca itu ya kan it requires yang namanya membaca itu mempersyaratkan pemahaman. Karena buat apa baca kalau nggak paham, ya kan? Kita bisa aja baca. Kemarin saya ke Perancis misalkan ya, baca bahasa Perancis bisa, di-pronounce bisa, paham belum tentu, ya. Itu pun bahasa, eee, bahasa yang kita kenali lah bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, baca-baca tapi pemahaman tuh grading itu, bertahap, bertingkat. Paham superficial, paham kata, paham apa yang dimaksud. Nah jadi, aduh banyak dimensi dalam ketika Allah Ta'ala mengatakan, "Aku mengajarkan kepada Adam asma'ul kullaha," semua asma-asmanya itu dimensinya banyak.
yang sedang diajarkan, apa itu asma, apa itu makna terkandung, dan lain sebagainya. Dalam Al-Quran, kata asma itu kan dari akar kata ain, sin, mim, itu 381 kali diulang. Kita lihat salah satu di antaranya ya. Kita buka Al-Qur'annya surat ke-7, surat Al-A'raf ayat 180. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna. Dan Allah, dia memiliki asmaul husna. Nah, ini kunci-kunci berdoa ya. Fad'uhu, berdoalah, maka bermohonlah, fad'u, berdoa dengan menyebut asmaul husna itu. Dan tinggalkan orang-orang yang menyalahartikan nama-namanya. Mereka kelak akan mendapat balasan atas apa yang telah mereka kerjakan. Nah, saya begitu dapat hadis ini, saya mencoba ada doa yang terkait dengan Asmaul Husna. Ini dari hadis Rasulullah SAW. I've been practicing it for the last couple of weeks. Ya. Bagi yang mau mencoba silahkan. Mungkin nanti ingatkan saya bisa posting ini di grup WhatsApp. Hadis riwayat Tirmizi. Sorry. Ini kalau ada suara-suara aneh, karena di belakang ada pasien tuh lagi tidur. Rumi. Halo. Nggak sekolah ya. Ya, udah hari ketiga flu, nggak apa-apa. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa di pagi hari membaca ini ya, A'udzubillahis sami'al alimi minasyaitonir rajim. Jadi di pagi hari itu kita tahu setan itu akan berusaha mendatangi kita dari depan, belakang, kiri, kanan. Ayatnya ada. Ayo trivia quiz. Sampaikan di chat surat ayo Mbak Indah, ayat berapa Al-Qur'an tuh? Aku akan mendatangi mereka dari depan, belakang, kiri, kanan. Goalnya apa? Dan kau mendapati sebagian besar dari mereka tidak bersyukur. Jadi ikhwal mensyukuri kehidupan tuh hal yang besar dalam kehidupan. Nah, menyadari itu, karena setiap kita pasti didatangi setan ya, karena mereka tugasnya itu aja gitu tiap pagi. Kita nggak fokus dengan tugas kita, kalau mereka fokus. Pokoknya gimana caranya manusia tidak bersyukur. Kalau nggak bersyukur pasti dia miserable, ya pasti sengsara menjalani takdir, pasti kehilangan hikmah. Kalau tidak bersyukur pasti tidak di siratal mustaqim. Karena siratal mustaqim itu jalan orang-orang yang diberi nikmat, mestilah bersyukur di situ. Jadi baca ini kalau pagi-pagi, aku berlindung kepada Allah yang maha mendengar, as-sami'al alim, yang maha mengetahui dari setan yang terkutuk. Baca itu 3 kali, a'udzubillahis sami'il alimi minasyaitonir rajim. Jadi biasanya kita baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim kan, itu juga bagus, tapi ditambah dengan a'udzubillahis sami'il alim. Jadi Allah yang maha mendengar, Allah yang maha mengetahui. Dia maha mendengar, sahabat-sahabat. Bisikan hati terkecil yang kita nggak bilang tuh dia tahu. Dia mendengar. Jadi kita nggak bisa ngibul gitu ya, doa itu sebenarnya yang jujur saja pada saat itu kita butuhkan bilang aja lawang dia tahu sebenarnya apa yang sedang kita harapkan, apa yang sedang kita dambakan dari saat ke saat, dari hari ke hari, beda-beda biasanya intensitasnya. Jadi doa yang terbaik sebenarnya doa yang betul-betul dari hati karena itu menjadi akan resonate dengan apa yang dia dengar di hati kecil dan apa yang kita ucapkan. Jujur saja itu dalam meminta kepadanya. Kemudian setelah membaca itu ya ta'awudz 3 kali, a'udzubillahis samiil alimi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah yang maha mendengar, lagi maha mengetahui, al-alim, dari syaitan yang terkutuk 3 kali. Lalu membaca 3 ayat terakhir surat Al-Hasr. Ya, Al-Hasr surat ayat 22 sampai 24. Ini Al-Hasr di Al-Qur'an. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Huwallahu ladzi. Nah, dalamnya ada Asmaul Husna soalnya. Huwallahu ladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadah huwa rahmanur rahim.
Wallahul ladzi la ilaha illa huwal malikul qudusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yusyrikun. Wallahul khaliqul bari'ul musawwirul lahul asmaul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Al-Hasyr 3 ayat terakhir. Jika membaca itu, maka Allah akan menugaskan 70.000 malaikat. 70.000, that's a lot. 70.000 malaikat ditugaskan spesial untuk orang itu, untuk bersolawat kepadanya sampai sore hari. Jadi kalau kita baca di pagi, sampai sore hari. Biasanya waktu dibagi 2 ritme seperti itu, pagi dan sore gitu, atau siang dan malam. Maka ada ada rahasia besar di situ. Ada rahasia besar kenapa ada malaikat dinas pagi dan malaikat dinas malam. Tiap hari gantian tuh. Jadi pada perpindahan waktu itu, maka sholat juga di apa namanya, ditandai dengan perpindahan ya siklus matahari. Untuk bagian bumi-bumi yang memang siklus mataharinya normal dalam tanda kutip ya. Kemudian ada ijma ulama tentu untuk bagian bumi yang misalkan malamnya 20 jam gitu ya. Kapan tuh menentukan waktu zuhur asar itu? Ada lagi. Itu bagian dari rahmat Allah. Jadi 70.000 malaikat, coba bayangkan. Bersolawat setiap saat. Kita mah solawat lupa, kadang ingat, kadang enggak. Baca ini 3 kali ya, istighfar ini, ta'awuz plus 3 ayat akhir surat Al-Hasyr, dikirimin 70.000 malaikat. Dengan kualitas sholawatnya malaikat ya. Jadi kalau sholawat itu, sholawat itu satu akar kata. Jadi kalau ketika malaikat bersolawat, dia membantu menyambungkan kita sama Allah Ta'ala, menyambungkan kita dengan Rasulullah SAW, supaya hati itu jadi ingat, hey, ya tujuan kita hidup tuh apa? Supaya kita tidak tenggelam di dunia, supaya kita tahu orientasi kehidupan, itu diantaranya. Jika dia meninggal di hari itu, kita tidak pernah tahu ya, hari ini terakhir apa enggak. Dia akan meninggal dalam keadaan syahid. Syuhada tuh langsung disyuhadakan. Jelas di Siratal Mustaqim ya, syuhada itu jelas susah banget tuh yang menyala misbahnya disyuhadakan. Jadi barang siapa yang membacanya di sore hari, jadi menjelang maghrib, dia akan mendapat kedudukan yang sama hingga di pagi hari. Nah ini salah satu kunci, barangkali mau menggunakan kunci-kunci ini ya, Rasulullah SAW pakai banyak doa-doa yang beliau ya Rasulullah SAW ajarkan. Kalau dunia kita kan susah ya ngubah-ngubah dunia sendiri, memperbaiki hubungan dengan seseorang, oh susah banget, apalagi kalau sudah menyangkut sesuatu di luar kita. Lawang mengubah diri sendiri aja susah, itu ya, gimana mengubah dunia dan sekitarnya. Kita tuh dalam keadaan tidak berdaya sebenarnya, ya udah pakai aja apa-apa yang kira-kira bisa terjangkau. Kan kayak gini, baca gini tuh nggak nyampe 5 menit, ya. Cuma kalau Allah taufikkan, dibacalah ini implementasi hadis ini. Jadi ini satu hadis yang kita baca terkait dengan Asmaul Husna yang kita bahas hari ini. Ya. Jadi ketika Allah Ta'ala mengajarkan kepada Adam alaihissalam Asma'u kullaha, itu nggak sekedar ini kursi, ini apel gitu ya. Karena kata asma itu juga terkait dengan langit. Itu akar kata yang sama tuh, langit. Jadi ada aspek langit, ada aspek batiniah yang terkait dengan benda-benda ya, yang kemudian dinamai sesuatu. Oke, mari kita memulai dengan what's the meaning of name gitu ya. Kalau kita ya anak tuh biasanya dinamai kan, dinamai dong supaya bisa dipanggil, dia punya identitas ya. Nama itu kalau orang Jawa dulu, orang-orang bukan bukan hanya orang Jawa ya, orang-orang tradisi beragama itu tirakatan dulu gitu ya, doa dulu. Bahkan ada beberapa yang namanya diturunkan lewat mimpi lah, lewat macam-macam ya, namai anakmu ini, namai anakmu itu. Jadi diberi, it's given gitu. Itu lebih enak. Jadi kita nggak utak-atik tuh. Oke, dari buku nama itu pun boleh silahkan ya, tapi
I prefer to lebih enak menerima gitu. It's given, karena diberikan, "Ini namai anakmu ini," ya udah dinamain. Si Elia tuh gitu, 2007 malah namanya sudah turun, saya belum ketemu sama bapaknya. "Kamu akan mengandung anak namanya ini," katanya. "Elia, oke," saya simpan gitu. Jadi begitu anak pertama, "Oke, this is it, this is Elia," gitu. Rumi juga gitu, gitu. Isaiah sebenarnya nama dia, dikasih namanya, "Name your child Isaiah," gitu. Saya pikir-pikir kok nama-nama nabi Bani Israel ya, Elia, Elijah gitu. Catat aja gitu, tapi apapun itu pasti terkait dengan pertama identitas anak itu dan identitasnya terkait dengan misi hidupnya dia. Dia mesti ngapain di penggal kehidupan di dunia ini gitu, dan itu akan terkait dengan orang tuanya jelas ya, kondisi orang tuanya, sifat-sifat orang tuanya, semua hal yang berkelindan di dalam kehidupan yang merajut di dalam sebuah takdir kehidupan itu mengatakan tentang siapa dia gitu. Sama, kita juga begitu, udah seusia begini tuh nama sebenarnya kita tuh siapa. Kan nanti di sana, di alam sana kita dipanggil sesuai dengan nama itu. Mungkin sesuai dengan nama yang sekarang ada, mungkin saya bukan dipanggil Tessa di sana, atau one day, suatu saat Bapak, mursyid almarhum, di antara fungsi mursyid itu menunjukkan tentang jati diri gitu. Lagi duduk gini tiba-tiba, "Namamu Nak Teresa," katanya gitu. Teresa, oke, saya catat, makanya saya abadikan jadi nama email saya, Teresa, Anissa. Anissa itu dari, eee, nama di akte lahir saya yang bapak saya nama saya sebenarnya 3 dulu, Tessa, Anissa, Sitorini. Di akte terus dicoret sama bapak saya, nama Anissa. Kenapa? Karena baru sadar nama anak tetangganya Anissa. Jadi nggak mau dikira copy, ikutin katanya. Oh, parahnya itu beliau mencoret itu dokumen akte lahir itu dokumen resmi kan, dicoret aja pakai spidol. Jadi bermasalah tuh waktu saya harus, ke Belanda, harus tanda tangan akte tuh, "Aktenya kok dicoret-coret?" katanya gitu, "Harus harus ke pengadilan, meminta akte baru." Itu pengalaman pertama, nauzubillah, mudah-mudahan terakhir. It was mengerikan, menghadapi macam-macam ya, nggak usah ngomong-ngomong di sini ah, mmm, apa apa namanya, seluk-beluk birokrasi biasa kaitan sama duit, dimintain duit, bikin akte lahir aja gitu, harus ada seperti itu. Nah, jadi nama itu kan nggak sembarangan memberikan. Nah, ketika Allah Ta'ala memperkenalkan dirinya dengan nama, sebenarnya kan kita mengenal orang dari namanya juga ya terbatas sekali gitu. Jadi ketika Allah Ta'ala memperkenalkan Asmaul Husna yang jumlahnya 99, walaupun sebenarnya lebih dari itu, tapi yang di sini kita berjuang 99 itu dan menjadi alam semesta ini. Bayangkan baru segitu aja udah jadi alam semesta. Kalau kita bicara alam semesta ya, jangan jangan bicara satu bumi aja. Bayangkan miliaran galaksi juga. Bayangkan alam malakut, di mana ada malaikat-malaikat. Malaikat tuh waduh jumlahnya nggak kehitung. Karena ini ya, kalau kita baca tadi 70.000, itu hadis yang sama mengatakan ada Baitul Makmur ya, Ka'bah di atas tuh. Jadi Ka'bah yang di bawah, yang di Mekah, itu gambaran dari Ka'bah yang ada di atas. Di atas ada Ka'bah, Baitul Makmur namanya. Itu yang Rasulullah SAW Isra ke sana ya, tiap hari kata hadis itu, ada 70.000 malaikat. Ya 70.000 ini banyak tertuang dalam kitab-kitab ya, termasuk kitab suci. Injil juga bicara 70,000 angels. Biasanya ada yang mengatakan 70.000 itu sebuah sebuah simbol dari sesuatu yang banyak. Jumlahnya apakah 70.000? Mungkin juga. Tapi dikatakan setiap hari 70.000 malaikat memasuki Baitul Ma'mur itu dan tidak keluar sampai selamanya, sampai akhir kiamat. Jadi nggak kebayang berapa luasnya itu. Tiap hari kita udah miliaran tahun as we speak sejak bumi dicipta gitu.
besar sekali, tiap hari 70.000. Nah, jadi ketika kita bicara Allah ingin ini kan gini permasalahannya, kenapa mulai dari Adam permasalahan asma itu tentang nama. Nama itu kan terkait dengan juga sesuatu yang menjadi identitas dan deskripsi dari sebuah sesuatu itu, walaupun ya sangat terbatas. Contoh, Al-Ghazali mengatakan begini, ketika Allah Ta'ala mengatakan surga, oke, sekarang saya bilang surga, apa hal yang pertama kali terlintas di dalam benak sahabat-sahabat semua? Saya mau kasih survei, please put in a chat gitu ya, dalam 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 waktu 5 detik aja ya. Ketika kita membayangkan surga, ya, apa yang terbayang? Tiga hal. Oke, I'm gonna start from myself, tapi sahabat-sahabat kirim ke chat tiga hal yang terbayang dengan surga, kenikmatan. Oke, saya membayangkan sungai-sungai, saya membayangkan alam yang indah, gitu ya. Saya membayangkan dipan-dipan dengan buku-buku di mana kita baca. That's my heaven, gitu ya, buku belajar, gitu. Tapi ketika ada gambaran surga, apa yang terbayang? Tiga hal yang terkait dengan surga. Sungai, tenang, sejuk katanya. Oke, mana dia? Apalagi? Just a quick survey. Just a quick survey. Apa yang terkait dengan surga? Sebentar, ada. Saya baca nih. Sungai, ya, kedamaian, kenikmatan katanya. Oke, apalagi eh, hmm, tenang, air, indah, pertemuan, ya, sungai lagi, kebahagiaan, ya, keindahan tiada terbayang, ya, tidak terbayang berarti kita nggak punya ya ketenangan bersama orang-orang tersayang itu surga gitu ya, ya. Nah, semua deskripsi yang kita katakan, ya, itu kan sebenarnya kita ambil dari fenomena yang kita tangkap di dunia, benar nggak? Kalau kita nggak punya imajinasi tentang sungai, nggak pernah lihat sungai itu seperti apa, nggak akan bisa bilang sungai mengalir gitu kan. Ketika Allah Ta'ala mengatakan di dalam Al-Quran, di surga itu ya ada sungai-sungai mengalir. Kalau di dunia kita nggak pernah lihat sungai, nggak punya imajinasi tentang itu. Itu nggak? Ketika Allah Ta'ala mengatakan di sana ada dipan-dipan, kita kebayangnya sofa-sofa itu gitu kan. Dan tiap orang beda-beda karena pengalamannya berbeda-beda. Yang satu ngalamin sofa yang mana, yang satu mungkin buat satu orang sungai-sungai yang mengalir, buat saya sekarang karena pergi ke Swiss sungainya mengalir, bukan bayangan sungai yang beleduk apa yang penuh dengan sampah atau kotor dan bau gitu kan. Sungainya yang wah biru, airnya jernih, gitu kan. Bayangannya pasti seperti itu karena kita punya bayangan sungai yang bersih seperti apa. Kalau referensi kita tentang sungai hanya sungai yang penuh dengan sampah atau apa, nggak ngebet dengan bayangan surga tuh ya ada sungai-sungai. Referensi kita tentang sungai hanya Sungai Ciliwung yang yang kotor dan bau dan polusi gitu. Sayang sekali gitu. Padahal dulunya indah ya, berjernih airnya. Dulu saya waktu usia 7, 8 tahun pernah papa saya bawa ke Sumedang gitu, mandi di sungai itu. Pernah pengalaman mandi di sungai. Antara batu-batu sama adik saya. Jernih airnya, bersih ya. Kadang curi-curi diminum, nggak sakit tuh. Nggak jadi muntah-muntah atau mencret gitu, enggak. Ya, I experience that. So, sungai-sungai. Dan sungai itu nanti ada mata airnya. Jadi kalau kata Rasulullah SAW cari surga tertinggi. Jadi di mata air. Kalau Al-Quran bilang di mata air itu udah di surga tertinggi. Karena sungai kan dari mata air. Dan itu terkait ya air yang sama. Ketika Allah Ta'ala mengatakan perumpamaan ilmu kita dibanding ilmu Allah itu seperti kita mencelupkan jari kita ke samudra, dicabut, sisa yang ada di jari itu ilmu kita, itu air yang sama yang bicara tentang itu, dan di sana itu mengalir terus. Jadi karakteristik
utama surga itu tentang sesuatu yang dialirkan, tak berhenti, terus-menerus, ilmu. Dia ya, jadi ketika bicara surga, air mengalir, oke ya fenomenanya itu, tapi yang ada hidden message di situ. Dia ingin terus memperkenalkan siapa dirinya supaya si satu tetes itu perlahan-lahan bisa meraup satu samudera. Berapa lama waktu dibutuhkan? Tentu close to infinity. Makanya disebutkan di situ abadan, abadan. Lama banget. Forever probably. Di situ di surga. Karena di hadis lain kegemaran orang-orang penghuni surga itu membaca suhuf-suhuf, kitab-kitab. Kitab suci Al-Quran akan terus sampai sana nggak akan habis ilmunya, hebatnya Al-Quran di situ. Dan kemudian kitab-kitab yang dibaca ya, kitab kehidupan orang, tuh biografi-biografi orang dibaca tuh karena di situ yang menulis kehidupan setiap orang itu Allah Ta'ala. Jadi kita membaca biografi orang tuh melihat bagaimana pengaturan Allah kepada seseorang dengan sangat spesifik. Jadi kita mengenal asma Allah yang lain di dalam orang itu. Dan memang setiap kita itu akan memancarkan asma-asma tertentu dengan derajat tertentu. Hebatnya, saking satu asma tuh butuh sekian pieces of puzzle untuk menguraikan. Itu hebatnya kehidupan, itu hebatnya berjamaah. Makanya saya selalu encourage sahabat-sahabat untuk coba sharing gitu ya, pas sharing session supaya ya kita makin mengenal Allah gitu. Karena hajat kita ingin mengenal Allah Ta'ala lebih dalam. Jadi itu. Jadi bayangkan kita sedang ya berenang di samudra asma-asmanya. Jadi semua ya, gambaran surga itu kan tentang yang adem, yang sayang, yang tenang gitu kan. Nah, sahabat-sahabat, surga di sana yang kita belum datang ya menempati itu ditentukan dari bagaimana kita mengatur itu keadaan hati itu. Nanti dimulai dari alam barzah. Jadi apa-apa yang kita hadapi di alam barzah itu akan sesuai dengan potensi hati kita terakhir. Kalau kita banyak damainya, ya dendam sudah hilang, ya kan? Marah sudah redup. Itu di sana kita menghadapi manifestasi dari keadaan hati ketika meninggal. Jadi kalau meninggal masih membawa marah kepada seseorang, dia yang akan si amarah itu ya yang menggumpal itu mewujud menjadi api yang melahap diri sendiri atau menjadi anjing galak yang wah mencabik-cabik daging kita di sana. Nauzubillah min dzalik. Itu ada bukunya pengalaman setelah kematian seseorang ulama ya yang diberi pengalaman meninggal ke alam barzah mati suri tapi dibalik lagi sehingga dia bisa menuliskan ya itu dengan izin Allah ada itu ya buat yang mengimani kehidupan barzah itu seperti itu maka menyadari seperti itu jelas kalau Allah bilang gini di dunia ini kita sedang hidup on the stage ini apa judul bukunya nanti di WhatsApp ya ada Mbak Indah mungkin bisa bantu ada juga PDF-nya waktu itu saya share pernah long time ago. Nah, eh, di dunia ini kita setengah tugas kita itu ikro udah dari awal sudah begitu baca Allah tuh sedang ini tulisan-tulisannya tuh sedang digelar gitu baca ya yang namanya baca goalnya itu pemahaman oleh karena itu karena tugas kita suruh belajar Allah sudah siapkan hal-hal yang menunjang supaya kita marem gitu loh duduk aja tinggal baca maka 120 hari ditentuin udah rezekinya udah dikasih it's given orang kita lahir wah diselimuti dengan kasih sayang orang tua ya kan udah sampai sebesar ini ya kasih sayang Allah Ta'ala terus terus mengalir rezeki ada lewat mana aja lewat kerjaan lewat anak lewat macam-macam ya dikasih kemampuan dikasih potensi ya kesehatan dan lain sebagainya karena kita memang lahir untuk misalkan kamu cari rezeki wah nggak begitu nggak konsisten tuh dengan hadis
Qudsi yang mengatakan, "Aku kanzun mahfi, khazanah tersembunyi dan aku rindu untuk dikenal, maka aku ciptakan ya semesta, ciptaan ini semua agar aku dikenal." Tuh kan pengenalan itu kan terkait dengan pembacaan. Kita membaca seseorang ya, tidak hanya membaca huruf-huruf, tapi membaca gerak-gerik ya, membaca gesture tubuh, ada non-verbal communication itu kita baca semua tuh. Hafal lama-lama kalau sering berinteraksi hafal, kalau Allah begini tuh biasanya dia begini-begini gitu. Nah itu namanya ma'rifat. Buat solihin ya, makanya kenapa kita setiap sholat minta deh Siratul Mustaqim, supaya jadi solihin minimal ya. Karena 4 golongan yang ada di Siratul Mustaqim kan nabi-nabi, siddiqin, syuhada, sholihin. Kata siapa? Kata Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Surat An-Nisa ayat 69. Jadi kalau kita minta Siratul Mustaqim, setidaknya itu minta ya Allah jadikan aku solihin. Solihin itu orang-orang yang bisa baca hikmah kehidupan. Kenapa? Karena diajarin sama Allah. Bisa baca. That's the basic thing. Jadi ketika kata ikro, baca, itu sebenarnya require kita untuk jadi solihin. Sebelum itu nggak akan bisa baca. No way Jose, nggak akan bisa. Gimana? Harus ada nur iman, harus ada ya harus nyambung hati sama Allah Ta'ala baru diajarin. Karena menurut surat At-Taghabun ayat 11 ya, petunjuk ya ditunjuki kan membaca itu karena diajarin ya. Itu harus mengaktifasi qalb. Akal ini itu hanya bridging, mendekati mendekati begitu, tapi baca sebenarnya paham apa yang dibaca itu solihin. Harus sampai situ. Di situ hikmah kebaca. Oh, paham kenapa aku dibikin gak lulus pada tenggal waktu itu gitu. Karena kalau lulus langsung cek 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 gitu kayaknya kayaknya oke gitu ya. Tapi saya dibikin 6 bulan delay misalkan itu waktu itu gara-gara itu saya ketemu sama A. Gara-gara si A saya ketemu sama si B. Gara-gara si B saya ketemu sama si C. Gara-gara si C ini saya jadi hijrah ke Belanda misalnya. And so on and so forth. Kenapa harus di sini? Memang kerjaannya di sini and so on and so forth. Jadi kita lihat, oh paham. Tapi pada saat itu, begitu saya nggak lulus, nangis ya kan, maksudnya sedih, yang lain. Nah, jadi bagaimana membaca kehidupan itu tuh harus memang nggak bisa hanya fraktalnya hanya satu, satu. Kadang harus sabar menanti datangnya pemahaman itu. Ada hal yang baru dipahami 10 tahun lagi, ya kan? Tahun depan misalkan ada hal yang nah disitulah kemudian kenapa sebelum meminta ihdinas siratal mustaqim, kan yang kita minta iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi ini krusial sebenarnya. Kan kita minta supaya diberi nikmat. Jadi golongan orang-orang yang diberi nikmat karena orang yang di siratal mustaqim itu siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang diberi nikmat. Nikmat itu pengaturan Allah Ta'ala supaya semua yang dia ingin kenalkan, karena ini agendanya begitu masalahnya. Dia ingin perkenalkan dirinya. Di jalan itulah, itu paling pol ma'rifatnya. Kalau seorang ma'rifat, ya, makin mengenal Allah, makin jatuh cinta sama dia, makin bisa tersenyum menghadapi kehidupan. Makin bisa melihat kebaikan, makin berhusnuzon semua. Makin tauan, kalau surat Fusilat istilahnya. Tauan itu bersuka cita menghadapi semua takdirnya, which is setiap orang nggak bisa keluar dari takdir yang dia sudah tuliskan. Nggak akan bisa. Kita hanya bisa loncat dari satu kemungkinan takdir ke kemungkinan takdir lainnya yang sudah dituliskan. Dalam hadis dikatakan, pena-pena telah diangkat, tinta-tinta ciptaan sudah kering. It's done, it's written. Tinggal baca. Jadi kemampuan baca ini yang harus kita tingkatkan dalam kehidupan terkait dengan hikmah asmaul kullaha. Hari ini ya sudah bisa baca belum kehidupan kita? Itu ada yang posting bukunya ya di Zoom. Ya, sudah bisa baca belum? Kalau benar bacanya mesti paham.
mesti ma'rifat. Kalau ma'rifat, namanya itu terkait dengan zikrullah, pasti tenang. Nah, jadi sekarang sahabat-sahabat pasti punya situasi macam-macam ya saat ini. Itu kitab alif tuh yang mesti dibaca. Sorry, kitab lam, kitab kehidupan yang terkait dengan alif tentu saja. Karena terkait dengan apa-apa yang Allah tuliskan di Lauh Mahfuz. Ini sedang kita alami nih. Masing-masing punya masalahnya masing-masing, bener nggak? Ya, itu baca. Ini apa sih maksudnya ini? Kenapa Allah? Ya, karena kalau tidak seperti itu, nggak akan tenang hati, ya, nggak akan meaningful gitu life itu. Jadi yang sebenarnya yang membuat seseorang suffering, menderita, bukan karena hardships, bukan karena ujian yang ada, bukan karena ya banyak apa namanya buku-buku testimoni orang tentang itu, bagaimana orang yang ada di kamp Auschwitz misalkan ya, dal di Gaza tapi bisa tersenyum because they find the meaning of life. Di ujung lain orang yang kayaknya lavish gitu ya, luxurious hidupnya, wah nggak kurang apapun, tapi kok hatinya kosong, meaningless hidupnya, mengakhiri hidupnya kemudian. Karena udah nggak punya goal lagi, bangun aja udah males gitu. Meaningless, that is frightening. Kalau orang udah nggak bisa mencicipi, ya nggak ada, ya bahkan sekedar syahwat pun ya misalkan itu, tapi for something gitu, itu sudah habis itu orang. Nauzubillah min dzalik. It's not hardship that makes us suffer. It's the lack of meaning. Karena ketika walaupun orang sedang didera sakit sekalipun ya, mau itu sakit fisik, mau itu sakit batin karena dikasakiti oleh seseorang, begitu dia paham, ini Allah sedang ngajarin ini, itu tiba-tiba ambang sakitnya meningkat tuh. Tiba-tiba daya sabarnya, tiba-tiba dia bisa bisa berdamai. You can sit with the pain, bisa duduk dengan semua itu di atas bara api itu. Tiba-tiba api dibuat dingin buat dia. Seolah-olah orang yang lihat masih tetap, wah kasihan ya. Tapi yang ngerasain kan dia. Ah, enggak kok, hatiku damai bersamanya. Illa bizikrillah tatmainul qulub. So itu renungan kita hari ini. Jadi kita masih belajar membaca ternyata. Masih ikut kejar paket A untuk sekedar membaca aja, karena tidak sekedar oke, ini tidak sekedar utak-atik gatuk, tapi what lies behind, ya apa yang Allah sedang ajarkan, aspek langit dari itu yang tidak akan bisa terjangkau kecuali kita tazkiyatun nafs, qalb kita dibersihin. Itu kenapa syariat hantam, ya sholat itu basic banget itu, ditambah sholat-sholat sunnah. Nih bentar lagi nisfu Sya'ban nih ya, hari Senin ya, Senin Selasa 3 hari itu. Nah, mumpung lagi saya bacakan ya, menyambut dan menghidupkan malam-malam nisfu Sya'ban. Tanggal 1, 2, dan 3 Februari, sahabat-sahabat, pantengin ya. Minggu, Senin, Selasa. Jadi ada saum sunnahnya, itu tanggal kan saum sunnah pertengahan bulan, 13, 14, 15 Sya'ban. Jadi semoga Allah mudahkan kita bisa saum Minggu, Senin, Selasa ini 1 sampai 3 Februari. Itu adalah saum pertengahan bulan yang Rasulullah SAW sunnahkan. Tidak hanya pada bulan Sya'ban sebenarnya kan, tapi ini spesial bulan Sya'ban. Kemudian ada sholat-sholat sunnah yang juga dianjurkan nih kalau mau meraih berkah Ramadan, hayu, yuk. Jadi ada sholat sunnah sebanyak 4 rakaat, 2 kali salam di luar rawatib ya sholat sunnahnya. Jadi setelah sholat maghrib, catat 15 Sya'ban, jadi Senin malam atau malam Selasa 2 Februari, sholat 4 rakaat. Setelah Al-Fatihah baca Qul huwallahu ahad, Al-Ikhlas 10 kali setiap rakaatnya. 10 kali Qul huwallahu Allahus samad. Jadi untuk tauhid ya, Al-Ikhlas untuk mengikhlaskan itu 10 kali. Kemudian setelah sholat, nanti saya posting lagi lah ini ya di forward. Itu minta ampun ya Robbi gfirlana 10 kali, minta ampun ya Robbi irhamna, ya Robbi tub alaina. Baca lagi surat Al-Ikhlas. Itu. Kemudian nanti ada yang mau melakukan sholat baro'ah.
Salat pembebasan itu 100 rakaat, 2 rakaat kali 50, itu Senin malam. Stay tune, Senin malam, insyaallah ya. And give us testimony itu karena, mmm, apa namanya, amalan catatan 1 tahun ke depan dan lain sebagainya. Kita mau secure 1 tahun ke depan, ah, this is the way yang Rasulullah SAW tunjukkan. So, itu sebagai pengantar, diskusi sharing kita, perenungan kita hari ini tentang membaca kehidupan, ya. Iqra, tapi harus bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan asma Rabb tuh kan, bismi rabbika, dengan dia. Jadi nggak bisa baca kalau nggak disertai Allah. Karena dia yang mencipta semuanya. Ini sedang apa sih mainan? Supaya kita nggak kehilangan fokus ya. Supaya kita nggak terjatuh jadi al-an'am gitu. Binatang ternak yang cuman cari duit, spending, cari duit, spending, ngumpul-ngumpulin duit gitu ya. Padahal nggak dinikmati tuh, keburu mati. Kata Rasulullah SAW, rezeki yang menjadi milik kita itu yang kita gunakan, yang kita pakai sampai dia belel, yang kita makan. Yang di tabungan itu bukan jadi rezeki kita loh. Karena nggak dinikmati, belum tentu juga dinikmati, meninggal nggak dibawa tabungannya, ya. Kita, oh itu buat anak, bisa jadi berkah, bisa jadi sumber konflik, bener nggak? Anak bisa rebutan rebutan masalah duit, auzubillah min dzalik. Jadi sebaik-baik warisan itu kata Rasulullah itu akhlak sebenarnya, akhlak baik. Tapi akhlak itu, akhlak ya, kan ditempa dari asma-asma itu. As-sabar, as-sabar, yang sabar, yang syukur. Nah, itu kan dari asma-asma. Jadi sebenarnya kehidupan kita itu sedang menempa kita, sahabat-sahabat. Ya, maka wasta'inu bis-sabri was-salah. Kan iya karena budu wa iya karena nasta'in. Kepada engkau aku beribadah, kepada engkau aku minta pertolongan. Di ayat lain dikatakan, gimana sih cara minta pertolongan Allah? Wasta'inu bis-sabri was-salah, kata Allah. Mintalah pertolongan dengan sabar dan sholat. Ini satu ayat itu bisa kemana-mana tuh jadikan senjata. Duh, atuh ya Allah gimana ya, bisa enggak ya, bisa sembuh enggak, bisa ketemu jodoh enggak, sabar sholat, sabar sholat. Sabar dulu lu, baru sholat. Tapi sholat tuh bisa mengubah semuanya, semuanya sahabat-sahabat. Okay, now sharing session, my favorite session. Silahkan ada yang mau berbagi perenungan atau ini surat Al-A'raf ayat 17 kata Mbak Dina. Hmm? Al-A'raf ayat 17 tuh, ya yang tadi ya. Iya, kita baca ya. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Nah, yang setan iblis menjawab 16-nya ya. Ini kan kita udah bahas ini di fase Adam. Karena engkau telah menyesatkan aku, pasti aku akan selalu menghalangi mereka dari Shirotol Mustaqim tuh kan. Itu tugas tugas tupoksinya udah itu. Udah tugas kamu, pokoknya halangi dia dari Shirotol Mustaqim. And that's the one thing yang kita minta tiap hari waktu sholat. Gimana cara menghalangi dari Shirotol Mustaqim? Dia datang dari 4 jurusan. Semuanya horizontal, semuanya terkait dunia. Depan, dipertakuti, masa depan bisa nggak ya, bisa nggak ya. Lawang belum kejadian itu udah bikin skenario gitu. Nanti gimana kalau itu tuh bikin stres kronik, jelas. Karena tubuh tidak bisa membedakan skema di dalam sini tuh, ini benar kejadian atau enggak. Pokoknya kalau kita udah mikir worst case scenario, tiba-tiba jantung berdegup kencang, stres hormon mengalir. Dan kalau itu sering terjadi, rusak badan kita. Karena kita memilih skenario-skenario drama queen itu, memutar film yang nggak produktif dan nggak perlu. Kalau belum kejadian, sudah dia itu ada ada peran iblis ya, golongan setan yang meniup-niupkan, ditiup-tiup oleh ketakutan akan masa depan, kekhawatiran. Belum kejadian, masih ada makanan, masih bisa hidup, masih ada itu. Atau dari belakang ditarik tuh, coba dulu. Oh kalau dulu saya, dia hidup di masa lalu, jadi zombie gitu. Padahal dia nggak, udah hilang itu, udah nggak ada. Living the past itu salah satu di antara break up nggak bisa move on gitu kan. Oh nggak bisa move on ya itu karena dia hidup di masa lalu terus diulang-ulang. Oh dulu tuh kayak gini tuh biasanya kita, gitu kan.
Oke lah 1, 2 hari, 3 hari, bahkan dalam Islam ada waktu berkabung. Sekian lamanya, terus setelah itu please move on. Kalau enggak nggak Sidratul Mustaqim nih, ya. Nesu terus tiap hari terus karena membayangkan nostalgia masa lalu sudah lewat, sudah it's done, sudah berlalu. Yang di depan nggak disyukuri gitu. Kan konyol ya nauzubillah min dzalik. Udah kita belajar lagi supaya nggak nggak terseret ke belakang kita membawa beban-beban yang tidak perlu gitu kan. Berjalan tuh kita pengen walking light. Yes, langsung di unmute. Silakan. Langsung saja di unmute. Silakan. Bagi perenungan ya. Silakan. Gimana topik hari ini? Ada yang nyangkut nggak? Kalau iya apa? Ada yang kira-kira oh ini nih it hits me gitu. Bagian yang mana? Please share. Itu bagian dari menyebut nikmat gitu ya. Semoga jadi sodako. Silakan. Mbak Dini, Mbak Indah, Mbak Uti, Assalamualaikum. Nah, ada Mbak Dina, Mbak Ati juga. Monggo. Yes, Yes, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Nel. Silakan. Mana Eh, nih? Mhm, Berusaha membaca ya tes. mhm. Nah, dia ngerasa masih kayak belum membaca, tapi hanya menerka-nerka. Hmm, Jadi mhm, ya kan sehari-hari kayak ngalir gitu ya. Terus setelah ngelewatin hari ini tuh kayaknya yang tadinya kita rencana pagi, oh hanya kegiatannya ini aja gitu ya. Terus tiba-tiba eh, lagi ngizin ini ada sesuatu yang datang dan harus diselesaikan dulu. hmm. eh apa nggak pikir tapi di dalam hati sih mungkin ini yang lebih harus di kalau pengen diberesin dulu gitu ya, cuma tuh kadang eh, nggak nggak sabar jadinya eh, apa nggak ngerasa masih gerusa gerusuk pengennya balik ke target yang udah dia rencanain gitu loh. Eh, Terus Nadine Nadine bingung Nadia apa ya kayak kita ngambil ngebacanya tuh kan setelah lewat beberapa lama baru iya kali kayak gini kayak gitu ya. Tapi itu kan nanti juga nggak tahu bener apa enggak. Itu gimana Tessa? Jadi kayak nebak-nebak. Iya. Terus berupaya apa? Di situ justru berdoa sama Allah Ta'ala. Gimana pengalamannya? Di antara nebak-nebak itu. Dan kemudian pasti ada pengalaman kecil-kecil lah ya. Di antara nebak-nebak itu terus berdoa terus go anyway gitu. Iya, jadi sempat ada kemarin hari Minggu itu kan ada rencana Mhm. ada acara keluarga tes. Hmm. Semua itu udah diberesin supaya kita datangnya jangan terlambat gitu ya. Ya. Eh, Anak Nadia juga Mas Iro tuh udah diingetin Kak nanti gini-gini ya. Teh. Ternyata Mhm. enggak kan dia sambangan tuh pulang kita ada acara keluar kota kita pikir kak cucian kotornya masukin ke laundry aja ya laundry sekolah jadi kita berangkat karena kan nggak mungkin nyuci kita kan pergi semua gitu acara keluarga besar tes Nah. tahu-tahu dia bawa gembolan gede cucian kotor Nah. ah eh, kan sempat kaget ya Terus? waktu itu ada hah kakak cuma ada keluarga kita ya nah kak gimana sih terus nanti ingat ini ingat apa ingat Rumi ingat Rumi itu pernah pernah ada Hmm. apa ya kalau nggak salah Elia tuh numpahin apa gitu di mobil Oh terus ya, ya, ya.
eh It's okay. oke deh. Eh, eh, Sampai kan nggak apa ada salah gitu kan. Haha. Terus jangan sampai ngerusak ngerusak rencana atau kayak gitulah ya Tes. Ya, Harus ya. benerin gitu kan. Terus waktu itu langsung kepikiran itu, udah nggak usah ngomongin ini, ayo jalan jalan jalan. Maksud itu pertama ya kasihan juga ke Irulnya, terus yang kedua kan kita jadi bete semua ya kalau misalnya terus Hmm. fokus ke Hmm. situ. Irul juga baru libur gitu ya, dia pengennya kan ketemu tuh seneng ya Iya, bulan. Iya gitu relax, dalam ya. suasana penuh kekeluargaan, kehangatan, ya kan yang anak butuhkan ya itu. Heeh. Terus Ter- dari situ Terus, mikir lagi, ya kayaknya emang nggak boleh terus kita ada sesuatu terus kita langsung zreng gitu, reak iya reaktif reaktif ya terus ya. hmm, Hmm, ya sekarang berusaha buat eh, diem dulu, hmm, hmm. hmm, ngelihat dulu ini baiknya gimana. Yes, 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 ya, Ya, baru bisa ya. gitu aja sih, jadi nggak bisa. Iya, ya cuma bisa baru bisa diem dulu doang sih. That's something, ya. Tapi dalam diamnya juga udah mulai ada sesuatu yang, oh gitu ya, yang mungkin akan miss kalau kita langsung bereaksi gitu, reaktif, bener nggak? Kalau dulu Mm-mm. kan langsung gitu, reaktif. Nah, tanpa ada jarak langsung langsung marah, misalkan langsung ngomel, ya kan? Reaktif tuh gitu, nggak mikir-mikir dulu, nggak lihat, mencoba, kan dalam diam tuh kita menjadi ada waktu untuk jeda, barangkali dia, nah kayak gitu-gitunya tuh ya, Mm-mm. mencoba melihat dari, mungkin dia capek makanya begitu, gitu kan? Mencoba empati gitu loh ya, mencoba kalau saya ngomong gini nanti apa efeknya, itu kan hanya dalam dalam waktu sekian detik diam itu terjadi tuh. Ya, yang kalau kita nggak diam dulu, kita nggak akan mikirin efek dari kita sekedar nyeletuk, ya. Efek dari sekedar kesel, dilontarkan, itu tuh nggak dipikirin gitu. Kemudian nyesel, gitu kan. Iya. Nah, udah nyesel tuh udah susah tuh, kalau sakit hati tuh susah, ya. Kalau Maggie Z kan, lebih baik sakit gigi dibanding sakit hati. Mm-mm. Sakit, sakit gigi masih ada obatnya bisa tidur, sakit hati, aduh. Anak tuh ya makanya dulu mursyid almarhum tuh, nih kalau anak kecil tuh kan naturnya anak dia motorik belum bagus, bener nggak dokter Dini? Wajar, megang apa tumpah, megang ini jatuh, pecah. Itu beliau sangat 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 praktis memberikan ini, tapi dalam banget saya ingat itu. Kalau anak itu beliau ngomong sama saya sebelum saya punya anak tuh, si jomblo-jomblo, terus dia bilang nanti ya kalau anak tuh kasih minum apa gelas-gelas plastik, kasih apa, karena tahu there's a chance dia lagi belajar megang atau apa tumpah, jatuh. Jangan marahin anak kalau ya gitu kan, anak kaget. Anak kaget udah kaget tumpah, dia juga kaget, kaget mamanya kok jadi bengis gitu gitu ya. Yang pusat cintanya dia tuh runtuh tuh gara-gara begitu. Dan kalau sering terluka, trauma sendiri buat anak. Apalagi kalau sampai fisik ya, wah itu devastated. Karena anak tuh nggak, we are their universe. Ibu ya terutama ya, ibu. Karena dia dari rahim menyusui itu, kalau trauma ibu, kalau kita pengasuhan kurang menjaga fitrah karena kita kesel banyak, itu lukanya lama, butuh butuh kita mesti banyak istighfar ya, terus ya didampingi ya, karena banyak trauma-trauma yang including me gitu, karena muncul dari masa pengasuhan. Nah jadi tadi pengalamannya dia ya dalam itu, ah, diam sesaat itu pun makanya sholat ya, pasti ada tumakninah gitu antara ini, diam sesaat di situ powerful. Terus jangan reaktif dalam kehidupannya, termasuk menjawab hal-hal yang wah ada opportunity langsung jump, itu kurang beradab sebenarnya. Langsung diambil gitu ya. Oh, kapan lagi nih? Ayo. Nah, itu udah jadi sasaran para advertiser. Iklan tuh kan memanfaatkan reaktif-reaktif, sifat reaktif orang.
lagi di kasa ya kan, dia pinter mereka nyimpennya pas mau bayar gitu, hari terakhir nih 1+1 ambil 1. Tadinya nggak butuh, tiba-tiba gara-gara kapan lagi. Nah, itu tuh setan tuh bisa jadi hati-hati. Meniup-niup dari depan, kapan lagi nih begini, padahal mah nggak butuh. Ya mending kalau butuh, kalau misalkan dipakai bakal habis, oke lah mending. Tapi misalkan nggak butuh kan kena hisab tuh. Kenapa beli kayak gituan? Ah, ya karena lagi diskon. Susah argumentasinya lagi diskon. Aduh, gimana tuh pertanggungjawabannya? Ya gitu. Jadi hati-hati dengan hal-hal yang itu namanya kadang dalam dunia tuh ada binatang buruan yang mudah didapat. Kayaknya bagus sih offeringnya, kayaknya bagus. Ini kok wah, jadi ya jadi pemimpin di sini yang Allah nggak tahu, yang kita nggak tahu ya, Allah Maha tahu. Itu akan kalau kita ambil cabang takdir yang itu akan konsekuensinya apa kita nggak tahu, Allah tahu. Nah, makanya mendingan nunggu, bersabarlah dalam menanti ketetapan Allah itu udah ibadah. Itu yang dilakukan oleh Ibnu Arabi itu begitu. Syekh Abdul Qadir Jailani juga begitu. Karena Ibnu Arabi kan anak spiritualnya Syekh Abdul Qadir ya. Didoain bapaknya tuh nggak bisa punya anak tadinya. Terus didoakan sama Syekh Abdul Qadir. Jadi Ibnu Arabi. Beliau tuh sampai begini Syekh Abdul Qadir. Kalaupun pintu sudah terbuka ya, ini adat kita memasuki suatu urusan. Pertama, ketok pintu, kalau belum dibuka ya nggak usah gedor-gedor. Ada adab dalam mengetuk ya, kan kita kesel kalau ketoknya duduk 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 kan, itu nggak beradab. Ketok-ketok pelan-pelan, terus ada ritmenya, jangan dodor dodor dodor, itu iritan gitu ya, itu mengesalkan. Ada adabnya dalam mengetuk juga, ada adab dalam berdoa. Kemudian tunggu sampai pintu dibukakan. Kalaupun pintu sudah dibukakan ya, jangan masuk sebelum sang pemilik rumah bilang ayo silahkan masuk. Nah kemudian sang Abdul Qadir ini hebat, menambahkan ada yang lebih halus lagi. Kalaupun pintu sudah dibuka, sang pemilik rumah sudah oke, silakan masuk. Kita menunggu sampai dia benar-benar kasih gesture, ayo masuk. Gitu. Buat kita sehari-hari ya, misalkan kita butuh jalan keluar, misalkan, be it, macam-macam lah. Pengen pekerjaan yang baru, pengen suasana yang baru atau apa. Kalaupun sudah dibukakan oleh Allah, ada offering nih, ada tawaran, sayanya dibuka, udah tanda tangan, udah apa, itu ya menyertakan Allah dalam setiap tahapan di dalam opening itu. Coba episode buka pintu dan masuk, itu pun udah layernya macam-macam. Buat orang yang beradab. Semakin kita benar dalam membaca kehidupan, semakin ada pengetahuan, itu semakin adab kita makin tinggi. Itu ciri orang yang baca kehidupannya benar, makin beradab. Kalau orang adab sama Allah saja sudah demikian tinggi, pasti sama semesta, sama ciptaannya juga otomatis, karena dia akan menjaga perasaan Allah melalui dia menjaga perasaan orang. Oleh karena itu, di dalam Islam, hebat ya, hal-hal seperti ini, misalkan kalau ada 3 orang, jangan berbisik antara 2 orang ini. Walaupun nggak lagi ngomongin orang itu, saking jaga perasaan masalahnya. Siapa tahu dia marah, kan nggak enak berbisik. Tapi di era sekarang yang namanya berbisik itu we can take into another apa namanya manifestation gitu ya. Kita lagi ngopi-ngopi nih sama orang, ngobrol. Kita mungkin tidak berbisik dengan orang lain, tapi berbisik sama telepon kita. Ngobrol. Coba diajak ngobrol saya lihat gini, apa enak. Kan jaga dong perasaan orang di depan. Nggak berani. Ya, ngobrol kalau sama bos gitu ya, semua garuk aja nggak berani gitu. Hari sholat mah nah itu khusyuk dalam sholat ya kita. Nah hal seperti itu dibangun. Kalau sholatnya khusyuk tuh udah kayak orang mati gitu. Ali bin Abi Thalib kalau nggak salah. Kan panah tertancap tuh nggak bergerak. Ya, ketancap panah. Sampai orang yang sahabat yang lihat, berdarah. Lagi sholat, saking khusyuk sholatnya. Panah ketancap. Aku rasa. Kita mah nyamuk. Wah, itulah derajat khusyuk kita gitu ya. Kita belajar lah ya Allah. Ini walaupun sholat nih tingkatannya begini tapi dia nerima gitu ya, masih dikasih rezeki, masih dikasih nafas,
30 lebih triliun sel tubuh kita diaturin gitu setiap saat. Nikmat mana lagi yang kita dustakan? Hmm. Ayo terakhir ada yang mau share lagi? Terima kasih Nel. Itu ya sarana untuk terus munajat sama Allah Ta'ala. Dalam kebingungan. Iya, itu mah biasa. Kan ciri orang takwa alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang-orang yang beriman pada yang gaib. Gaib tuh nggak ngerti, nggak tahu mesti ngapain. Gaib kan, nggak tahu, nggak punya visibility, bingung, bingung. Tapi bukan bingung yang jelek ya. Saya nggak tahu ya Allah, fakir gitu. Dalam keadaan membutuhkan petunjuknya dari saat ke saat. Insya Allah. Baik, gimana nih hari ini yang lain responnya dari kajian kita hari ini? Apakah ada yang, oh, nah itu yang ohnya itu, yes gitu. The aha moment, please share. Supaya kita juga, karena kan pengajaran orang kepada, pengajaran Allah pada tiap orang beda-beda. Kita tahu ada yang menginspirasi gitu. Ya, silakan. Ada yang mau share lagi? Langsung di unmute. Ya, ini pada merenung semua nih kali ya. Iya. Yes, tidak ada. Coba saya lihat yang chat. Oke. Apa nih Mbak Uti? Membaca. Aku membaca. Bukan baca buku. Aku baca kehidupan. Ketika mengantar Om Maman sedang diuji dengan penyakitnya bolak-balik ke dokter. Aku membaca bahwa banyak orang-orang. Boleh di-unmute dong Mbak Uti. Cerita banyak orang-orang berbagai penyakit dengan suasana kesakitannya. Maka aku sangat. Ya, jadi kita sedang dapat ujian ya. Anggota keluarga kita kena kanker gitu ya. Sakit berat gitu. Jadi kalau kalau mau bersyukur kehidupan, sebenarnya banyak tempat-tempat yang bikin kita, oh gitu ya. Di antaranya rumah sakit, kalau mau zikrul maut. Ya dokter Dini mah tiap hari ke sana ya. Tapi kadang-kadang kalau suka lupa karena udah tiap hari, nah, tapi harus dibangun, oh iya ya, oh coba ya, di rumah sakit tuh orang pakai perban, kadang-kadang sambil nunggu tuh ya, harus harus sayang gitu sama mereka. Bahwa ada yang gendong bayi, anaknya sakit, ya, ada yang pakai selang oksigen, gitu kan. Kita mah tuh kalau lihat tuh, oh ya Allah, gitu ya. Ada yang berbaring di brankar gitu, nggak bisa bergerak, pakai kateter gitu. It could have been us gitu. Itu bisa kita tuh yang lagi dalam posisi seperti itu. Nah kita suka lupa. Maka dalam ya hadisnya mengatakan dua hal yang bisa. Kan kita pengen supaya hati bersih ya, menangkap petunjuknya. Hati itu cenderung berkarat, kata Rasulullah SAW. Ada, pasti berkarat. Karena dunia nih, basah oleh dunia. Dua hal, Quran. Ya, baca Quran. Nah ini semoga satu ayat, terus kita renungkan bersama-sama itu mengasah gitu hati. Rasa hati kita. Dan yang kedua, zikrul maut. Ya, zikrul maut bisa di mana-mana tuh. Tidak hanya ke kuburan, tadi ke rumah sakit, zikrul maut, baca koran, baca apa tentang ada yang orang ditembak atau kecelakaan pesawat dan lain sebagainya kan kita, oh, itu ya bisa jadi kita gitu. It could be our last day, mungkin Jumat ini adalah Jumat terakhir kita, walau alam ya. Tapi hal seperti itu bukan bikin kita jadi melempem gitu, tapi kita ya Allah selama masih ada nafas kehidupan karena kita pengen husnul khotimah, jadikan nafas-nafas kita yang terakhir itu menjadi sebuah kehidupan yang terbaik. Yang terbaik itu karena kita mengerjakan apa yang dia inginkan, itu yang menjadi terbaik. Itu ya, bukan terbaik di pandangan manusia, yang sangat nisbi. Karena buat satu baik ya buat yang lain belum tentu, kan?
Kisah Lukman sama anaknya yang menuntun keledai penuh dengan barang-barang. Setiap kota selalu ngomongin mereka salah terus. Mau naik keledainya salah, mau dituntun salah, mau ya itulah manusia. Memang lidah tak bertulang, tak terbatas kata-kata gitu ya. Orang selalu ada komentar tuh biasa. Nah, masalahnya kita jangan tenggelam dong dalam arus komentar mereka. Karena Allah sudah kasih panduan, kalau kita mengikuti sebagian besar prasangka orang, tersesat. Jadi masalah tersesat itu ketika kan syiratul mustaqim itu syiratul ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Maghdub tuh yang udah jelas nggak nyari Allah. Fokusnya dunia gitu ya, fokusnya duit, fokusnya karir, atau nih yang mengerikan. Sepertinya berbalut spiritual, tapi ujung-ujungnya duit. You can smell it. Sepertinya kutip-kutip ayat Quran segala gitu ya. Tapi yang dicari duit. Atau yang dicari kemegahan. Kemegahan tuh ya megah, wah buildingnya keren, followersnya banyak gitu ya. Markasnya keren banget, mobilnya berjejer gitu. Dicari apa? Memang kemegahan seperti itu dihitungnya gitu. Nah, itu hati bisa ngukur. Hati-hati banyak guru palsu gitu ya, banyak yang menyeru seolah-olah this is it. Bahkan di Amerika ada pemeo begini, kalau if you want to be successful, be a spiritual leader gitu. Buka retreat tuh laku tuh. Banyak kasus. But it leads you to nowhere. Kalau kata surat Yasin ya Allah Ta'ala, ikutilah mereka yang tidak meminta imbalan darimu. Kalau mau ikuti orang ya, kira-kira ini bisa menunjukkan aku kepada siratal mustaqim atau jalan hidup yang benar, dia tidak akan minta imbalan. Kecuali kasih sayang dalam persahabatan. Itu. Jadi Quran memandu kita bagaimana kita menjalani kehidupan. Hari ini tentang asma'ullaha. Kita ternyata mesti minta sama Allah, ya Allah ajari aku cara untuk membaca. Karena aku tidak paham ini sedang apa ya. Karena tidak paham jadi kehilangan orientasi kehidupan. Akhirnya kita tenggelam dalam sebuah vicious cycle ya, merespon kehidupan tadi reaktif. Ada ini ikutin, tapi nggak ada orientasinya. Akhirnya capek kalau kayak gitu pasti, stamina turun, jelas. Karena nggak meaningless itu. Kalau orang nggak ada meaning itu susah. Karena hati itu perlu diberi makna. Ketika kita bisa memaknai semua hal yang terjadi, ya sabarnya tuh kuat. Seperti Zakaria, aku bersabar. Aku tidak pernah kecewa dalam berdoa kepadamu. Nunggunya 80 tahun. Sekarang kalau misalkan aku sudah berdoa, tes. Memang berapa lama? Setahun. Iya. Kalau benar sabar, nggak ada namanya, ya ini sabarku sudah habis. Nggak ada yang namanya sabar tuh everlasting. Kalau sabar dengan sepenuhnya. Karena di dalam menanti itu ada sesuatu yang dia dapatkan. Gitu. Tapi kan itu kalau bacanya. Benar. Maka kita benar-benar minta kepada Allah Ta'ala, ya Allah mampukan. Nah, ya menjelang nisfu Sya'ban, semoga Allah Ta'ala mengaruniakan kepada kita suatu takdir hidup yang ya diarahkan kepada yang terbaik gitu. Karena ada tuh di antara pilihan yang ada, yang sudah kering itu udah dituliskan, ada jalan yang terbaik. Nah, semoga semua semesta menunjuk kita ke arah itu. Sehingga kita meninggal tuh husnul khatimah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Demikian sahabat-sahabat, semoga bermanfaat renungan kita hari ini. Insya Allah semoga ada waktu dan rezeki usia minggu depan kita kembali lagi mentawafi tentang apa makna asma. Gitu. Kita tutup sama-sama dengan doa akhir majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih sahabat-sahabat, selamat melanjutkan aktivitas. Pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam Waalaikumsalam Mari, warahmatullahi terima Makasih kasih. Teh wabarakatuh. Tessa. Terima kasih, Teh